Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan, di keheningan malam yang senyap ini, marilah kita satukan hati, memasuki suasana Sabtu yang sunyi, sambil mengingat bahwa setiap pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Amin. Kita akan bersama-sama menghayati malam yang sunyi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 183, bait 1 dan yang kedua. Bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan yang pada malam Sabtu sunyi ini terambil dari kitab Yesaya pasal 53. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 yang demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak.
sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting kulit bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdosa untuk pemberontak-pemberontak. Saya ulang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan melalui kitab Yesaya. Mari kita merenungkan, menghayati melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 169. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Alkitab mengajar
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan bacaan Injil yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19, ayat 38 sampai dengan 42 yang demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kadi beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, kita menghayati firman Tuhan pada saat ini seperti halnya kita menghayati bagaimana kita dekat dengan kematian. Maka tentu kita akan bersyukur karena setiap kita sudah ditebus, sudah dibangkitkan keimanan kita oleh Yesus karena kematiannya. Selamat menghayati kematian Yesus yang untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 184, bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami haturkan kepadamu ya Allah. Engkau sumber berkat dan karunia bagi kehidupan kami. Engkau yang saat ini kami semua boleh menghayati akan pengorbananmu untuk mengangkat dan menebus setiap dosa dan kesalahan kami.
Engkau yang saat ini semua orang menjadi saksi bahwa Engkau rela akan kematian-Mu. Tuhan, berkati kami agar kami senantiasa meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan untuk dunia ini. Engkau yang bersedia sengsara, disalib, dan mati. Ini semua Engkau korbankan untuk kami. Kiranya kami mampu untuk meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kami semua. Tuhan, saat ini kami memasuki saat hening, di mana kami semua orang yang terpanggil percaya kepadamu, meyakini dan mengimani Engkau akan bangkit dari antara orang mati. Yakinkan itu dan meteraikan itu dalam hati kami setiap orang percaya ini. Biarlah kami semua menjadi saksi bahwa Engkau bangkit, Engkau menebus dosa kami, dan Engkau menjadi juru selamat kami yang sejati. Berkati jemaat Tuhan, GKJ Sumberagung, dan juga gereja-gereja sekitar di dalam menghayati akan kematian Tuhan pada saat ini. Ampuni Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan sepanjang masa. Amin.